Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas proyek-proyek strategis nasional yang dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebuah langkah yang menarik, mengingat beberapa proyek ini merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya. Apakah ini berarti kita akan melihat kesinambungan pembangunan yang selama ini sering jadi pertanyaan? Mari kita lihat proyek-proyek besar yang menjadi prioritas hingga tahun 2029. Keputusan untuk melanjutkan proyek-proyek ini tentu memunculkan berbagai pertanyaan. Apa saja pertimbangannya? Bagaimana dengan efisiensi anggaran? Dan yang tak kalah penting, apa dampaknya bagi masyarakat? Di video kali ini, kita akan membedah satu persatu proyek tersebut. Kita akan melihat lebih dalam, menggali informasi, dan mencoba memahami visi di baliknya. Proyek ambisius ini tak pernah lepas dari perdebatan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN menyita perhatian publik. Memindahkan ibu kota negara bukanlah perkara mudah. Kini, tongkat estafet pembangunan berada di tangan Presiden Prabowo. Pembangunan IKN ini melibatkan Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, BUMN, dan pihak swasta. Kolaborasi besar ini diharapkan mewujudkan visi IKN sebagai kota modern yang ramah lingkungan. Namun, pertanyaan kritis tetap perlu diajukan. Bagaimana dengan nasib masyarakat lokal di Kalimantan Timur? Apakah mereka akan tergusur atau diberdayakan? Bagaimana dengan ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas di sana? IKN adalah proyek jangka panjang yang berdampak besar bagi Indonesia. Kita perlu mengawalnya dengan cermat, memastikan pembangunannya transparan dan akuntabel. Jakarta, kota metropolitan yang tak pernah tidur. Kemacetan menjadi pemandangan sehari-hari yang sepertinya sulit dihindari. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pembangunan transportasi massal, dan MRT Jakarta menjadi andalan. Proyek MRT Jakarta Koridor Timur Barat ini akan menjadi nadi baru transportasi ibu kota, menghubungkan Cikarang-Balaraja sepanjang 84 km. Bayangkan, mobilitas masyarakat yang lebih mudah, waktu tempuh yang lebih singkat, dan tentu saja, polusi udara yang berkurang. Namun, pembangunan proyek ini bukan tanpa tantangan. Pembebasan lahan dan pendanaan menjadi isu yang perlu diatasi. Belum lagi, integrasi dengan moda transportasi lain yang juga harus dipikirkan matang-matang. Keberhasilan proyek MRT Jakarta Koridor Timur Barat akan menjadi tolak ukur kemajuan transportasi di Indonesia. Akankah proyek ini mampu mengurai benang kusut kemacetan Jakarta? Kita nantikan bersama. Laut Indonesia menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Salah satunya adalah potensi gas alam cair di Blok Masela. Proyek pengembangan lapangan abadi wilayah kerja Masela ini digadang-gadang akan menjadi salah satu tulang punggung ketahanan energi nasional. Lokasinya yang berada di Laut Arafura, Maluku Tenggara, memang penuh tantangan. Kedalaman laut yang mencapai ribuan meter menuntut teknologi dan investasi yang tidak sedikit. Namun, potensi yang ditawarkan sebanding dengan risikonya. Keberhasilan proyek ini akan membawa dampak ekonomi yang signifikan, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi kawasan timur Indonesia. Lapangan abadi Masela diharapkan dapat menjadi motor penggerak industri dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, kita juga perlu memperhatikan aspek lingkungan. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam harus dilakukan dengan bijak, meminimalisir dampak negatif bagi ekosistem laut. Chapter 4 Universitas Islam Internasional Indonesia Mercusuar Pendidikan Islam. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan pendidikan Islam. Pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia atau UIII menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut. Berlokasi di Provinsi Jawa Barat, UII digagas sebagai pusat studi Islam yang modern dan berwawasan global. UII diharapkan melahirkan generasi penerus bangsa yang berintelektual dan berakhlak mulia. Chapter 5 Bendungan Waiapu mengairi asa di bumi Maluku. Air merupakan sumber kehidupan. Bendungan Waiapu di Maluku hadir sebagai solusi atas kekeringan dan krisis air. Dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum, bendungan ini mengairi ribuan hektar lahan pertanian. Petani kini bisa panen 2 kali setahun. Bendungan ini juga menjadi sumber air baku bagi masyarakat sekitar. Chapter 6 Bendungan Jeragung menjaga napas pertanian Jawa Tengah.
Jawa Tengah membutuhkan pasokan air stabil untuk pertanian. Bendungan Jeragung hadir sebagai jawaban. Dibangun di Jawa Tengah, bendungan ini akan mengairi ribuan hektar lahan. Petani tidak perlu khawatir kekurangan air saat kemarau. Hasil panen diharapkan meningkat signifikan. Bendungan ini juga berfungsi sebagai pengendali banjir. Diharapkan meningkatkan ketahanan pangan dan air di Jawa Tengah. Nusa Tenggara Timur, dengan iklimnya yang kering, seringkali mengalami kesulitan air. Bendungan Bai dibangun untuk mengatasi permasalahan tersebut dan membawa harapan baru bagi masyarakat NTT. Bendungan ini akan menjadi sumber air bagi ribuan hektar lahan pertanian di sekitarnya. Petani yang sebelumnya hanya dapat nanam padi sekali setahun, kini berpeluang untuk meningkatkan hasil panennya. Tidak hanya itu, Bendungan Bai juga akan berfungsi sebagai sumber air baku bagi masyarakat sekitar dan pembangkit listrik tenaga air. Keberadaan bendungan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT. Namun, pembangunan bendungan ini harus dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan. Dampak terhadap ekosistem sekitar harus diminimalisir dengan melakukan studi dan analisis yang mendalam. Bendungan Bulango Ulu di Provinsi Gorontalo merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan dan air di Indonesia. Dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum, bendungan ini akan mengairi ribuan hektar lahan pertanian di sekitarnya. Petani tidak perlu khawatir lagi kekurangan air saat musim kemarau tiba. Hasil panen pun diharapkan dapat meningkat dengan signifikan. Selain untuk irigasi, Bendungan Bulango Ulu juga akan berfungsi sebagai sumber air baku dan pengendali banjir. Keberadaan bendungan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Namun, pembangunan bendungan ini juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Relokasi warga yang terkena dampak pembangunan harus dilakukan dengan manusiawi. Dampak terhadap ekosistem sekitar juga harus diminimalisir dengan melakukan upaya pelestarian lingkungan. Ketersediaan air bersih merupakan hak dasar setiap manusia. SPAM Regional Wosusokas di Provinsi Jawa Tengah hadir untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap air bersih. Dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum, SPAM ini akan melayani ribuan rumah tangga di beberapa kabupaten di Jawa Tengah. Masyarakat tidak perlu khawatir lagi kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Keberadaan SPAM Regional Wosusokas diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Akses terhadap air bersih juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Namun, pembangunan SPAM ini harus dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan. Pengelolaan sumber air harus dilakukan dengan bijak agar keberlanjutannya tetap terjaga. Provinsi Bengkulu, tanah kelahiran Bunga Rafflesia Arnoldi, juga menantikan hadirnya pembangunan yang merata. SPAM Regional Benteng Kobema menjadi salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sana. Dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum, SPAM ini akan melayani ribuan rumah tangga di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Kepahyang. Masyarakat yang sebelumnya kesulitan mendapatkan air bersih, kini dapat bernapas lega. Keberadaan SPAM Regional Benteng Kobema diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Namun, pembangunan SPAM ini harus dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Pengelolaan sumber air harus dilakukan dengan bijak dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat juga perlu dilibatkan dalam setiap tahap pembangunan. Itulah beberapa proyek strategis nasional yang dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Masing-masing proyek membawa harapan dan tantangannya sendiri, mulai dari IKN yang digadang-gadang menjadi wajah baru Indonesia, hingga berbagai proyek infrastruktur yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kita juga perlu menyadari bahwa pembangunan bukanlah tanpa resiko. Dampak terhadap lingkungan dan sosial harus menjadi perhatian utama. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek juga perlu dijaga, agar proyek-proyek ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Semoga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat melaksanakan proyek-proyek ini dengan baik,
meminimalisir resiko, dan memaksimalkan manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk informasi menarik lainnya.